Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir embedded system kami yang berjudul Meteran Digital. Bisa di next. Udah ingat project. Di sini anggota kami beranggotakan yang pertama Fawaz Ali, yang kedua ada Raflian Syariski, yang ketiga ada Evika Fatikasari, yang terakhir ada Irham Zaki Al Faruq. Bisa di next. Oke, latar belakang. Microcontroller memungkinkan pengukuran real-time, pemrosesan data, dan komunikasi digital yang efisien. Meteran konvensional yang masih manual cenderung kurang akurat dan tidak praktis. Diperlukan sistem meteran digital yang otomatis, akurat, dan mudah terintegrasi dengan sistem monitoring. Bisa di next. Tujuan dari proyek akhir kami yang pertama mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dengan akurasi yang dapat diterima. Yang kedua, mengolah dan mengonversi data pada Arduino Nano ke satuan sentimeter. Yang ketiga, menampilkan hasil pengukuran secara digital melalui LCD, I2C, atau paralel. Yang keempat, menambahkan laser pointer sebagai penunjuk objek dikontrol secara manual. Yang kelima, menggunakan baterai sebagai sumber daya dengan konversi tegangan yang stabil. Selanjutnya bisa dijelaskan. Oke, baik. Dari proyek kami, yaitu Meteran Digital, terdapat beberapa komponen utama. Yaitu yang pertama itu ada sensor utama, yaitu sensor CSR04 yang berfungsi sebagai mengukur objek dengan gelombang ultrasonik. Nah, kemudian ada juga ESP32. Nah, ini sebagai microcontroller utama dan juga sebagai otak pada perangkat pusat logika sistem. Nah, terus kemudian ada juga LCD OLED. Nah, LCD ini uh, komponen yang untuk menampilkan output hasil pengukuran jarak dan juga menampilkan presentase baterai. Nah, terus kemudian ada juga modul laser pointer. Nah, ini berfungsi untuk menunjuk visual ke objek yang akan diukur. Terus ada juga baterai LiPo 3,7 volt. Nah, ini sebagai power supply dan sumber daya utama sistem. Terus kemudian ada juga modul charger dan booster. Nah, ini sebagai charging dan juga booster dari baterai tersebut supaya bisa menambahkan persentase baterainya. Dan juga ada juga voltase sensor yang berfungsi sebagai menghitung persentase dari sisa baterai. Kemudian ada juga PCB lubang sebagai tempat penyusunan dan penyelesaian komponen. Dan juga ada toggle switch yang sebagai sakraf manual untuk mengaktifkan sistem kontrol dan laser. Oke. Baik, kemudian ada juga pada bagian diagram komponen tersebut. Di sini baterai di komponen tersebut akan nyambung ke modul charger dan juga booster 5 volt yang dari 3,7 volt ini bakal di boosting menjadi 5 volt. Nah, kemudian dari modul charger ini ke switch untuk mengaktifkan ESP-nya atau sistemnya. Nah, setelah diaktifkan, ESP-nya ini bakal ESP ini bakal ngasih output ke sensor dan juga voltage sensor LCD, switch dan laser pointer. Nah, untuk sensor ini dia akan dari ESP bakal mengirimkan sinyal untuk trigger, kemudian bakal memasarkan serta datanya bakal dimasukkan ke ESP. Kemudian bakal apa namanya tampilkan ke LCD. Nah, begitu juga pada voltage sensor bakal mm, kasih trigger untuk berapa sensornya dari baterai, kemudian ditampilkan ke LCD juga. Dan juga ini switch bakal ngaktifin ke laser pointer tersebut. Nah, kemudian untuk rangkaiannya, di sini sebelumnya pada rangkaian ini di bridging itu tidak ada ESP32, jadi sebagai gantinya kita memakai Arduino Uno. Nah, lanjut untuk uh, ACSR ini adalah sensor utama untuk sistem kita yang terdapat 4 pin yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Nah, untuk VCC ground ini bakal nyambung ke voltage sensor dan juga keduanya, groundnya juga. Nah, untuk trigger ini, pin ini berfungsi sebagai untuk mengirim pulsa dari Arduino, dari ESP32 ke ACSR untuk men-trigger ACSR tersebut untuk mengirimkan pulsa. Nah, kemudian setelah memasukkan gelombang, itu gelombangnya bakal memasukkan dan diterima oleh Echo. Yang Echo ini untuk pantulan dan masuk ke Arduino ESP32 diproses. Nah, selanjutnya ada juga eh, laser pointer ini ketika switch ini dinyalakan, maka laser pointer ini bakal memasarkan cahaya laser tersebut. OLED untuk menampilkan layar data. Nah, ini dari OLED ini kita pakai pin SCL di 22 untuk SCL di ini dan juga SDA ini untuk di 21, pin 21. Terus untuk uh, chargernya dari TX ESP32 ke RX charger di 17 dan juga untuk RX ke TX-nya itu
dari D16 ke ESP32. Nah, untuk baterainya ini nyambung ke voltage sensor sama voltage regulator untuk membaca tegangan. Nah, untuk dari desainnya pada awal perancangan sistem kami, kita menggunakan berbentuk kotak ini. Dan juga ada bolongannya di depan untuk tempat wadah memantulkan HCSR tersebut. Nah, terus di sini ada juga bolongan kotak untuk menampilkan LCD. Nah, tapi untuk proyek kali ini karena waktunya terlalu mepet, maka kita memakai kartu sebagai gantinya. Lanjut akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram blok. Oke, jadi di sini kita sudah memisahkan antara yang berada di microcontrollernya dan juga yang berada di embedded sistemnya karena uh, kita ingin memisahkan biar lebih enak aja. Oke, pertama mungkin kita mulai dari ketika sistemnya tersebut mati. Sistem mati ini bisa terjadi dua hal, yaitu ketika baterainya habis atau ketika kita tidak menyalakan switch tersebut. Nah, ketika kita menyalakan switch tersebut, maka ISP otomatis akan menyala. Ini di sini di microcontroller otomatis dia akan menyala. Lalu dari sisi programnya sendiri, dia akan melakukan inisialisasi awal. Nah, dia akan memulai serial, terus kita juga menggunakan watchdog untuk fault tolerannya. Lalu kita juga menggunakan OLED-nya sebagai menampilkan uh, hasilnya. Lalu di sini kita juga mencoba menggunakan RTOS. Jadi kita menggunakan beberapa state. Yang pertama itu state pertama ini untuk ultrasonic. Jadi untuk kirim trigger sama echo dan juga jarak menghitung jarak. Yang kedua untuk step ngecek voltage-nya. Jadi untuk menghitung persentase baterai yang tersisa berapa. Untuk stage yang ketiga ini untuk mengupdate si OLED-nya. Jadi kita menggunakan si RTOS ini untuk agar tidak terjadi blocking gitu karena di setiap state itu terdapat delay. Lanjut, di sini kita juga karena tadi kita ada laser, jadi laser ini juga bisa kita kontrol ketika si switch-nya on. Ketika kita menyalakan switch laser, defaultnya akan langsung nyala, dia laser akan langsung menyala sebagai pointer. Dan ketika kita set switch-nya off, maka laser akan mati. Oh, lanjut, di sini kita juga ada modul charger untuk diagram blok modul charger itu seperti ini. Jadi ketika dia tidak, ketika kita mencolokkan, maka dia akan statusnya menjadi charging. Dan ketika kita tidak mencolokkan, maka statusnya menjadi uncharging. Lalu untuk WDT-nya, itu ketika si microcontroller tersebut terjadi error ataupun infinity loop di setiap state tersebut, maka akan langsung di reset si WDT-nya. Nah, nanti dia akan langsung mereset si microcontrollernya. Mungkin bisa dilanjut untuk mengecek codingannya. Oke, untuk codingannya sendiri, yang pertama itu kita import dulu library yang kita butuhkan seperti Arduino untuk I/O dan juga WDT dan juga RTOS. Lalu ada WireLoad untuk I2C dan ada Fluid untuk uh, OLED. Lalu kita mendefinisikan variabel-variabel globalnya yang akan kita gunakan, seperti pin trigger sama echo, lalu pin dari sensor tegangan, lalu ukuran dari OLED-nya. Lalu kita mengkonstruksi ada fluid ini untuk displaynya. Dan juga kita menginisialisasi variabel global seperti distance saat ini dan juga sisa baterainya. Lalu ada juga last distance atau distance sebelumnya dan juga uh, WDT time nya. Jadi time nya berapa detik. Lalu kita masuk ke bagian setup. Jadi di setup ini kita seperti biasa memulai dengan serial begin, lalu kita mengset triggernya menjadi output dan juga echo-nya menjadi input. Lalu kita menggunakan ADC sebagai si baterai uh, sensor tegangannya. Lalu kita mengecek apakah si I2C tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, jika tidak dia akan infinity loop dan akan di reset oleh WDT. Lalu dia di sini ada setup si OLED-nya. Lalu di sini kita juga membuat task RTOS seperti yang sudah tadi ada di diagram blok, kita ada tiga task yaitu ultrasonic, lalu baterai task dan juga display dan body task. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, kita mulai ke task-tasknya ya. Oke, untuk tasknya sendiri ada yang pertama ultrasonic. Di sini dia menggunakan suara sebagai parameternya. Jadi ketika suaranya kita pantulkan dan juga diterima, kita akan hitung berapa lama suara tersebut menggunakan rumus ini. Nah, ini juga rumus ini juga untuk kalibrasi si meterannya. Lalu kita menggunakan Vitax delay agar tidak terlalu sering menghitung, agar menghemat daya juga. Tuh. Lalu kita update distance-nya jadi ke variabel global. Oke. Oke, selanjutnya adalah task di baterai. Jadi di baterai ini kita dari ADC sensor tegangan kita hitung. Kita asumsikan bahwasannya maksimalnya 4 volt, lalu dia tegangan referensinya di 3,3. Dan kita menggunakan voltage divider, makanya di sini dikali 2. Lalu kita set
berapa range-nya dari 0 ke 100 dari si ADC-nya. ADC-nya 420. Terus agar tidak terlalu cepat dia menghitung, kita menggunakan Vitax Delay. Oke, lanjut kita ke display. Jadi display juga sama ketika dia akan mengambil dari variabel global. Jadi di sini dia bakal menghitung uh, distance-nya, distance sebelum dan juga distance sekarang untuk menentukan apakah sistem tersebut tuh berjalan dengan baik atau tidak. Dan ketika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan menampilkan sistem tidak responsif dan juga akan mematikan si sistemnya dengan menginfinity loop. Lalu dia akan di-trigger oleh si WDT. Dan ketika datanya tidak ada masalah, jadi dia berganti-ganti terus, tidak error, maka dia akan mengambilkan jaraknya. Dan ketika jaraknya terlalu jauh, maka dia akan out of range. Oke. Dan juga dia akan menampilkan si penggunaan baterainya. Ini juga ngambil dari variabel global. Lalu kita juga menggunakan Vitax delay untuk agar dia tidak terlalu cepat berganti. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin untuk implementasi bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, kita akan masuk ke implementasi embedded system. Dalam proyek ini, kelompok kami eh, menggunakan beberapa konsep dari embedded system. Yang pertama adalah multitasking menggunakan RTOS. Proyek kami menggunakan VRTOS untuk menjalankan tas pengukuran jarak dan pemantauan baterai secara paralel. Kemudian yang kedua menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak objek dengan sensor HC-SR04 dan serta hasil ditampilkan secara real time. Kemudian yang ketiga menampilkan data menggunakan OLED I2C untuk menampilkan informasi jarak dan baterai secara real time. Yang keempat menggunakan struktur modular, kode disusun dalam tas terpisah untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Yang kelima monitoring baterai, membaca tegangan baterai via DJ double speed ESP32 dan mengkonvertnya ke persen. Dan yang terakhir stabilitas sistem, penanganan error sederhana seperti timeout sensor untuk menjaga keandalan tampilan data. Adalah cara pemakaian dari uh, proyek yang kami buat. Yang pertama adalah pastikan baterai tersedia atau terisi penuh. Kemudian kedua, klik switch untuk mulai sistem. Lalu arahkan sensor HCSR04 ke target yang diukur. Kemudian gunakan laser pointer untuk akurasi. Setelah itu matikan jika sudah selesai. Dan jika baterai habis, maka bisa untuk di charge agar bisa digunakan kembali. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok 8 Embedded System ingin memproyeksikan proyek akhir kami yaitu meteran digital. Meteran kami menggunakan sensor HCSR, lalu kita juga tambahkan laser. Di dalamnya terdapat LED, OLED, terus ini ada switch untuk menyalakan. Lalu di dalamnya ini terdapat baterai. Baterainya ini bisa kita cek menggunakan sensor tegangan. Jadi kita bisa tahu baterai tersebut masih ada atau tidak. Oke, mungkin kita akan langsung saja mendemonstrasikan. Di sini sudah ada meteran yang biasa. Kita akan coba. Oke, dia nyala. Oke, ini bisa dilihat terdapat sedikit error antara yang meteran yang asli dan meteran digital kita. Ya, ini karena error dari si sensornya. Tapi overall dia sudah menyerupai si bentuk aslinya. Oke, bisa dilihat juga di sini ada laser yang menunjukkan destinasi si meteran tersebut. Oke, lalu dari baterainya tersebut kita juga tambahkan modul charger. Modul charger ini untuk mengecas si ini modul charger. Modul charger ini untuk mengecas si baterainya. Dan di sini juga ada indikator si baterainya. Nah, ini baterainya ada berapa persen, terus ini jaraknya berapa jauh gitu. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Baik, kesimpulan daripada pengerjaan proyek kami yaitu proyek ini berhasil merancang meteran digital portable berbasis ESP32 yang dapat mengukur jarak secara real time, menampilkan hasil di LCD dan dilengkapi laser pointer sebagai penunjuk visual. Sistem bekerja efisien dengan sumber daya dari baterai LiPo dan dirancang untuk penggunaan praktis di lapangan. Untuk ide inovatifnya, itu alat bantu ukur jarak untuk tukang bangunan atau arsitek secara portable dan praktis. Kemudian bisa untuk mengukur jarak otomatis untuk difabel, misalnya sebagai alat bantu navigasi. Kemudian bisa digunakan AI sederhana untuk mengenali pola gerak objek dari data jarak. Sekian presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dari proyek atau penjelasan, kami mohon maaf dan mungkin dapat diajukan untuk proyek berikut selanjutnya untuk masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.